saya masih belum keluar dalam. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh, saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi. Mereka buka lagi. Iya. Tapi hanya masukin kasih kresek aja. Iya. Nggak artinya nggak melakukan kekerasan. Enggak. Oke, sampai terakhir keluar enggak? Enggak, alhamdulillah aman. Oke. Nah, terus yang selama di dalam itu sama tahanan kasus apa aja? Itu campur, ada kadang narkoba, ada krim sus, campur krimum. Kebanyakan krimum saya ditempatkan di beda-beda blok. Kadang-kadang saya di pertama di blok B3, alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Kebanyakan kasus narkoba, mereka ya mungkin meskipun awalnya mereka pada membuli saya, pada meneriakin saya, pada mencaci maki saya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka mungkin sadar bahwa saya memang tidak bersalah, jadi mereka selalu mensupport saya. Setelah itu saya dipindahin lagi ke blok C3. Alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik di situ, sering mengasih nasihat ke saya buat suruh sholat, buat ibadah, dan ini kenangan dari mereka yang bisa buat. Dari mana mereka menilai kamu nggak salah itu? Kemungkinan mereka pilih rajin, terus mereka melihat bahwa kayaknya kamu tuh emang beneran para tahanan ya, iya, para tahanan mereka ya menilai kamu nggak salah itu karena melihat dari mungkin dari tutur kata saya yang selalu tegas kalau misalkan saya ditanya oleh para polisi yang sedang menjaga itu, jadi saya lalu menjawab dengan tegas. Mungkin mereka bisa menilai sendiri bagaimana ekspresi saya, bagaimana kelakuan saya di dalam. Kamu sholat terus? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ini kamu tasbih. Siapa itu? Ini kapan dikasih sama? Ini dari blok C3. Iya, berapa hari ke berapa? Itu sekitar hari 2 minggu lebih lah, 3 mingguan. Siapa yang ngasih itu? Ini namanya Arab. Yang ngasih siapa? Arab, namanya Arab. Namanya Arab. Saya panggil Arab ini. Kenapa ngasih ke kamu katanya? Karena buat ibadah supaya lebih dekat sama Allah, sama jangan putus sholat, jangan putus zikir supaya doa kamu bisa terkabulkan. Amin. Dan banyak juga yang ngasih souvenir lain seperti contohnya peci lupa nggak dibawa, itu sama ada dikasih sama itu sama Jajang, bersama ada yang buat ngaji dikasih sama King, banyak lagi yang baik, terus sama koko baik yang selalu ngasih saya makan lebih, dan banyak sekali yang ngasih support memang. Oke. Setelah ada rame berita-berita, ada tidak berubah nggak perlakuan penyidik? Berubah nggak? Selama rame-rame itu perlakuan penyidik itu jadi lebih halus setelah ramai. Iya. Kamu tahu didukung oleh netizen masyarakat seluruh Indonesia, kamu tahu nggak? Saya awalnya tidak menyangka karena saya awalnya saya merasa bahwa saya ini sendiri, bahwa ada berita dari keluarga, ada drama dari mama, dari pihak bapak itu masih tahu sama saya semangat. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, terima kasih banyak, terutama pada semuanya. Tahunya dari mana sebenarnya? Tahunya dari mana tuh kamu didukung netizen seluruh Indonesia? Dari Bu Yanti, masyarakat. Dari Bu Yanti, dari Mas Andan, dari keluarga pihak semua. Ada TV nggak di dalam? Ada. Pernah nonton TV? Oh, nonton tidak, cuma suara tapi kedengar kecil, ini nggak jelas. Jadi saya nggak pedulikan ada TV apa, karena saya fokus buat berdoa dan zikir terus setiap hari. Kamu dipaksa untuk ngaku nggak? Enggak, karena mereka kata penyidik itu terserah, kami nggak butuh pengakuan dari kamu gitu. Oke. Jadi nggak memaksa juga. Oke. Nah sekarang udah keluar, udah senang. Alhamdulillah senang. Tidak bisa dikonfirmasi. Bang Peggy mengenai sidik jari, diminta sidik jari. Iya, sidik jari itu. Di mana tuh sidik jari? Sidik jari saya itu waktu itu kita sebelum 2 hari sebelum keluarga jenguk, ya tanggal 2 Juni saya dimintain sidik jari oleh 3 orang. Terus sidik jari itu lebih dari 6 lembar, kurang lebih lebih dari 6 lembar. Itu yang ditulis nama saya, tanggal lahir saya. Tapi kertas HBS kosong gitu ya? Iya, yang satu lengkap nama saya dari ini, tanggal lahir, nama, terus lengkap, sidik jari, satu itu lengkap. Nah, yang sisa itu tidak kasih nama. Mengenai Facebook itu gimana, Pak? Facebook saya itu udah lama, udah sekitar berapa tahun, sekitar 3 tahunan lalu udah nggak bisa dibuka lagi tuh. 2021 ya. Nah, kamu diminta kan ya waktu itu passwordnya ya? Passwordnya diminta semua, dirampas semua, termasuk IG, akun IG saya. Tapi dikasih passwordnya nggak Bang Peggy?
Sampai saat ini saya belum lagi. Iya, Belum dibalikin. Belum dibalikin sama Iya. IG juga. Sekali Oke. Instagram tidak ada hubungan sama sekali, tetapi tetap dirampas. Bener nih, pasca keputusan. Dua alasan yang perlu kalian ketahui kenapa sih sebenarnya Peggy Setiawan itu dikabulkan oleh hakim dan penetapan tersangkanya dibatalkan demi hukum. Langsung aja kita tanya sama lawyer kantor hukum JJNko. Jadi jangankan dua alasan, satu alasan saja sudah mampu menggugurkan status tersangkanya Peggy Setiawan. Itu karena dalam sistem hukum acara pidana, bila salah satu prosedur yang memang diwajibkan dilakukan oleh pihak Polda Jabar dilangkai atau tidak dilakukan, maka dengan itu status tersangkanya Peggy Setiawan dapat gugur dan batal demi hukum. Oke. Peggy Setiawan diputus bebas. Pakar hukum mengatakan sejak awal penetapan tersangka memang sudah bermasalah. Ini pakar hukum yang bicara. Kita netizen masyarakat Indonesia aja yang hukumnya hanya sedikit taunya, ngelihat itu emang bermasalah, Pak. Macam direkayasa dan dipaksakan. Sampai-sampai Bapak Susno Duaji meneteskan air mata, ya. Beliau adalah pensiunan jenderal, sedih melihat penyidik Polda Jabar blunder menangani kasus Vina Cirebon. Beliau sedih. Rakyat Indonesia makin sedih. Kok kerjanya begitu sih? Pendidikan tinggi, digaji besar, tapi hasilnya komen. Gue nggak berani lanjutin, nggak berani. Jadi Bapak pensiunan polisi mengatakan, ya, belak-belakan nih, bahwa proses penyidikan Polda Jabar itu sangat kacau balau. Susno menyampaikan sejatinya penyidik dalam melakukan penyidikan suatu peristiwa mestinya terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti apakah itu suatu pidana atau bukan. Bukan langsung ujuk-ujuk, oh ini kecelakaan lalu lintas, oh ini ganti lagi pembunuhan, dan barang buktinya, oh ini kakaknya sesuai dengan namanya Peggy Setiawan, oh ini ijazahnya sama Peggy Setiawan. Gua tuh pertama kali ijazah, kakak, KTP, barang bukti. Ini nyangkutnya dari mana ya? Gue mikir aja gitu. Dengan kasus pembunuhan tuh apa sangkut pautnya? Ini gua loh, masyarakat luas loh berbicara seperti itu. Polda Jabar seharusnya lebih cerdas gitu, yang biasa melakukan penyelidikan terhadap kejahatan. Gimana Polda Jabar sekali ini? Apa semakin malu? Dan citra polisi gue rasa, aduh, coba komentar deh, citra polisi gimana sekarang ini dengan kasus Peggy Setiawan yang bebas, dan akhirnya bingung lagi nyari siapa lagi nih. Tukang bangunan nggak dapet, terus siapa lagi ntar bakal dicari untuk tersangkanya. Mudah-mudahan sih nyarinya yang bener, Pak. Jangan asal tangkep aja. Kata Pak Susno juga jangan kacau balau lah. Nah kan akhirnya kan ketahuan juga nih, Pengadilan Negeri Bandung bebaskan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka dinilai tidak sah. Jadi Peggy Setiawan ini diduga, dituduh, ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan katanya pembunuhan Vina. Dari penangkapan apa segala macam itu udah janggal, guys. Karena di waktu hari kejadian itu dia bikin status Facebook juga untuk menguatkan alibinya bahwa emang dia bukan pelaku. Lalu ini kata pengacaranya nih, pedes banget sumpah nih. Kuasa hukum Peggy Setiawan soroti kinerja polisi Jawa Barat. Katanya nih, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan mereka bodoh, tapi sangat menyayangkan, kami menyayangkan penyidik di kepolisian daerah Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Jadi di putusan persidangan itu, pra-peradilan itu, polisi tidak bisa menghadirkan dua alat bukti. Jadi ya otomatis gugur lah, ngapain nangkap orang tanpa alat bukti. Ini bisa dituntut balik sih ini nih atas kerugian material dan imaterial. Karena apa? Udah namanya jelek, udah dipenjara segala macam, tuntut aja udah. Sepakat sih ini bisa dituntut balik beneran, karena sudah ada pernah kejadian kayak gitu. Horas Salum
Ini adalah hari bersejarah bagi para advokat yang mendampingi Peggy. Kenapa saya bilang begitu? Ini adalah kemenangan advokat-advokat yang mendampingi Peggy Setiawan. Begitu semangatnya sehingga hari Senin ini itu Peggy Setiawan bisa dibebaskan dari tahanan polisi. Dan atas kejadian ataupun peristiwa ini, saya juga sangat sukacita dan sangat berterima kasih kepada Bapak Hakim Eman yang telah mengabulkan gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan, di mana kita tahu di dalam hal ini bahwa Peggy ditetapkan tersangka itu begitu sangat-sangat menyedot perhatian masyarakat, dan mana kita tahu bahwa dalam hal ini para pihak pengacara itu sangat luar biasa sehingga mampu memberikan pendapat-pendapat hukum, mampu meyakinkan daripada hakim tunggal yaitu Bapak Hakim Eman, sehingga proses penetapan Peggy sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Karena pertimbangannya juga dinyatakan bahwa Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan, sehingga penetapan tersangka melalui SK /90/5 Res Direktorat Umum Polda Jabar tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan dimintakan juga kepada penyidik Polda Jabar untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dan memerintahkan untuk dibebaskan, juga untuk Peggy dipulihkan harkat martabatnya ke dalam kondisi yang semula. Nah, ini luar biasa karena kenapa perjuangan daripada teman-teman advokat menemui titik akhirnya, dan itu adalah suatu kebanggaan. Terutama saya juga sebagai praktisi hukum itu sangat-sangat mengapresiasi kinerja para advokat yang mendampingi Peggy Setiawan. Dan juga dari awal kasus ini bergulir, kita juga sudah kurang meyakinkan daripada perilaku yang ditetapkan atau perilaku yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar dalam hal penetapan Peggy Setiawan. Di mana kita tahu di awalan menurut Pro Justia dan sudah diputuskan itu tersangka ada 11, 8 sudah diputus melalui persidangan, tersisa 3 dinyatakan DPO, namun DPO tidak dibuka atau tidak diungkap secara transparan, bahkan yang 2 DPO dianggap hilang. Peggy Setiawan yang bukan pelaku daripada pembunuhan Vina di Cirebon malah ditetapkan tersangka. Ini sangat miris, dan puji syukur, puji Tuhan, kinerja daripada pihak advokat yang sangat luar biasa itu mendapatkan hasil, dan hari ini kita dengar bahwa Hakim Eman Sulaiman itu menyatakan pra-peradilan dari Peggy dikabulkan. Top. Nah, jadi sekali lagi di sini kita bertanya kepada pihak institusi kepolisian, terutama para pemimpin dari pihak kepolisian, apakah pihak kepolisian masih presisi? Ini yang wajib dijawab, sehingga kita harapkan ke depan penetapan tersangka, penangkapan tersangka jangan seperti ini lagi. Selain Peggy, begitu banyak juga tersangka-tersangka lain yang memang dilakukan suatu proses pemeriksaan dan penetapan tersangka itu melanggar aturan hukum. Nah, oleh sebab itu ini momen untuk Bapak Kapolri bersih-bersih, tegakkan keadilan sebenar-benarnya. Jangan merekayasa, jangan melakukan dugaan-dugaan manipulatif. Oke, untuk tim advokat, salut. Untuk Peggy Setiawan, selamat menyongsong kebebasan, menjadi orang bebas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.